Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Jumat pagi atau pengajian mengkaji ajaran Islam di hari Jumat ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Insan TV, juga Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita terakhir adalah tentang duduk tasyahud akhir. Akan tetapi karena permintaan dari banyak jamaah, maka kita akan mengulang kembali pembahasan ini, yaitu duduk tasyahud akhir. Semoga pengulangan ini akan menambah pemahaman kita lebih dalam lagi terhadap masalah yang cukup penting ini, yaitu masalah duduk tasyahud akhir. Kita telah jelaskan bahwasannya duduk tasyahud akhir itu rukun atau bukan, terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa duduk tasyahud akhir adalah merupakan rukun, ya, dari awal sampai akhir, dan ada sebagian ulama mengatakan bukan. Ada sebagian ulama mengatakan bukan rukun. Jadi di sini ada duduk, ada bacaan. Ya, kalau duduknya yaitu teknis kita, maksudnya gerakannya itu kalau duduknya. Kalau bacaannya ya at-tahiyatul mubarakatus sholawat, itu adalah bacaannya. Jadi ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai tasyahud akhir ini, apakah dia termasuk rukun atau tidak. Menurut sebagian ulama, yaitu imam atau ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Hambali, mereka mengatakan bahwasanya tasyahud akhir adalah merupakan rukun. Ya, tasyahud akhir adalah merupakan rukun. Sedangkan ulama yang lainnya, yaitu Al-Malikiyah dan Al-Hanafiyah, ulama dari kalangan mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwasanya itu dari awal sampai akhir bukanlah, duduk dari awal sampai akhir bukanlah rukun. Jadi cukup hanya sekedar duduk saja, al-julus bi qadri tasyahud, sekedar duduk yang cukup untuk membaca tasyahud saja, itulah yang diwajibkan, ya, bukan tasyahudnya. Akan tetapi kalau kita perhatikan dalil masing-masing pendapat, maka kita akan melihat nampaknya pendapat yang pertamalah, yaitu pendapatnya ulama Syafi'iyah dan ulama Hambaliyah, itulah yang kelihatannya lebih kuat. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah atau pendapat yang kedua, mereka berdalilkan dengan hadis yang biasa dikenal dengan al-hadis atau hadis al-musi salatuhu, yang kira-kira terjemahannya adalah hadis yang membahas tentang orang yang keliru, ya, di dalam sholatnya. Orang yang keliru di dalam sholatnya. Hadis al-musi' sholatuh. Ini hadis sering kita bahas atau sering kita bawakan, yaitu hadis yang menceritakan tentang orang yang masuk ke masjid, kemudian dia sholat. Setelah sholat dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW, lalu oleh Nabi SAW dikatakan kepada dia, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pulang lagi kamu sana, kamu ini belum sholat lagi kamu. Jadi ini orang udah sholat tapi dikatakan sama Nabi belum sholat.
Kemudian maka dia sholat lagi, terus datang lagi kepada Nabi setelah sholat. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi sama dia, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik kamu sana, kamu ini belum sholat, ayo sholat lagi. Sampai terulang 3 kali. Setelah terulang 3 kali, akhirnya orang-orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, ma uhsin ghaira dzalik. Wahai Rasul, saya nggak bisa kecuali sholat yang saya lakukan ini. Artinya dia memang sholatnya seperti itu caranya. Ya, kemudian Nabi SAW setelah itu ngajarin cara sholat kepada orang ini, ya, orang yang keliru sholatnya, al-musi sholatuhu, orang yang keliru sholatnya ini diajarin sama Nabi SAW caranya sholat. Nah, pengajaran Nabi SAW kepada orang ini mulai dari takbiratul ihram dan seterusnya, itu di dalam pengajaran Nabi SAW itu tidak disebutkan adanya tasyahud akhir. Ya, tidak disebutkan adanya tasyahud akhir. Dan kata ulama Malikiyah dan Hanafiyah ini menunjukkan bahwasanya tasyahud akhir itu bukan rukun. Makanya oleh Nabi SAW tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan mengenai tasyahud akhir ini dalam pengarahan beliau terhadap orang yang keliru sholatnya. Ini alasan mereka. Dan Nabi SAW di dalam hadis ini menyebutkan rukun-rukun sholat. Ya, menyebutkan rukun-rukun sholat dan tidak disebutkan di situ, ya, tidak disebutkan di situ mengenai tasyahud akhir. Nah, oleh karena itu mereka berpendapat bahwasanya tasyahud akhir bukan rukun. Ini dalil mereka. Akan tetapi, ya, pendapat atau cara mereka berdalil ya dengan hadis ini sudah dijawab oleh para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Kata mereka betul itu tidak disebutkan, akan tetapi tidak disebutkannya oleh Nabi SAW karena ya orang tersebut sudah tahu, ya, orang tersebut sudah tahu bahwasanya ini adalah rukun. Ma'lumun ladaihi, dia sudah tahu bahwa itu rukun, makanya nggak disebutkan oleh Nabi SAW. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW juga nggak menyebutkan masalah niat. Ya, dalam hadis ini, dalam hadis al-musi sholatuhu, orang yang keliru sholatnya, Nabi nggak menyebutkan masalah niat. Padahal niat itu rukun. Tapi Nabi SAW tidak sebutkan di dalam pengarahannya itu. Jawabannya kenapa? Kenapa pertanyaannya? Jawabannya karena yang namanya niat itulah sudah ma'ruf, sudah maklum bahwa itulah rukun, makanya nggak disebut oleh Nabi SAW, sama dengan tasyahud. Ini dalil dari pendapat yang kedua yang mengatakan tidak rukun, akan tetapi sudah dijawab oleh pendapat yang pertama. Nah, sekarang pendapat yang pertama, dalil mereka mengatakan itu rukun apa? Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dan isnadnya dinyatakan sahih oleh sebagian ulama, yaitu dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna naqulu qabla an yufradha alaina at-tashahhud. Sebelum ya diwajibkan, difardukan atas kami tasyahud, kami biasa mengucapkan sebelum, ini yang perlu kita garis bawahi adalah kata-kata sebelum difardukan atas kami tasyahud. Kami biasa mengucapkan assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala Jibril wa Mikail, assalamu ala fulan wa fulan. Jadi dahulu sebelum difardukan tasyahud, yaitu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, sebelum ini difardukan, para sahabat biasa ketika duduk akhir, tasyahud akhir, mereka membaca assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala Jibril wa Mikail, assalamu ala fulan wa fulan. Ini yang biasa diucapkan oleh para sahabat. Nah, perhatikan baik-baik perkataan Ibnu Mas'ud ketika beliau mengatakan kunna naqulu qabla an yufradha alaina tasyahud. Sebelum difardukan kepada kami tasyahud, kami biasa ya untuk membaca assalamu ala Allah dan seterusnya. Berarti di sini apa yang bisa kita ambil? Bahwa di sini Ibnu Mas'ud mengatakan sebelum difardukan. Berarti setelah itu difardukan. Nah, kata fardu ini dipahami oleh para ulama sebagai dalil dari rukun, bahwa tasyahud akhir adalah merupakan rukun, dan inilah pendapat yang cukup kuat, sehingga kesimpulannya apakah tasyahud akhir itu rukun atau bukan? Jawabannya tasyahud akhir adalah rukun. Tasyahud akhir adalah rukun.
Nah, sekarang kita akan berpindah kepada pembahasan tentang tentang cara duduk tasyahud akhir. Kalau tadi sudah kita bahas hukumnya apa, jawabannya menurut pendapat yang lebih kuat hukumnya adalah rukun, sehingga rukun ini konsekuensinya kalau ditinggalin maka sholatnya tidak sah. Ini konsekuensi dari sebuah rukun. Ya, ketika kita mengatakan bahwasanya ini adalah rukun, maka konsekuensinya orang yang tidak menjalankan, dia itu akan tidak sah sholatnya. Itu konsekuensi ketika kita katakan rukun. Dan tentunya ini sebuah konsekuensi yang tidak ringan. Ya, sebuah konsekuensi yang tidak ringan, maka kita harus perhatikan benar-benar. Jadi ketika para ulama membahas apakah ini rukun atau wajib atau bukan, ya, ini ada konsekuensinya, bukan hanya sekedar pembahasan teoritis. Ya, akan ada efeknya. Efeknya kalau kita katakan bahwasanya tasyahud akhir itu rukun, seandainya ada orang sholat kemudian dia tidak baca tasyahud akhir dan tidak duduk di tasyahud akhir, maka sholatnya tidak sah. Ya, maka sholatnya tidak sah, kecuali orang tidak mampu, itu lain masalah, sambil tiduran gimana dia mau duduk, dia tiduran, itu lain masalah. Tapi kita sedang membahas tentang orang yang punya kemampuan, ya, untuk duduk, ya, kemudian dia tidak duduk, entah karena sengaja atau karena lupa. Lah kalau lupa gimana Ustadz? Sama saja. Yang namanya rukun itu kalau lupa ya tetap nggak sah. Beda dengan wajib. Ya, kalau wajib itu lupa masih bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau rukun nggak bisa. Ya, makanya ketika kita kuatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya tasyahud akhir adalah merupakan rukun, ini menunjukkan bahwa tidak boleh ditinggalkan. Ya, rukun ini tidak boleh ditinggalkan. Tasyahud akhir ini nggak boleh ditinggalkan karena memang itu adalah bagian dari rukun sholat. Ini pembahasan tentang hukum dari tasyahud akhir. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang kedua, dan ini pembahasan yang terakhir dalam tema duduk tasyahud akhir, yaitu cara duduk. Ya, cara duduk tasyahud akhir seperti apa? Sebagaimana telah maklum bahwa dalam sholat itu ketika seorang yang sholat sedang duduk, sebagaimana telah maklum ada dua cara. Ada dua cara. Yang pertama adalah duduk iftirash, yang kedua adalah duduk tawarruk. Ini sudah maklum bahwa duduk tasyahud atau duduk di dalam sholat, entah itu duduk di antara dua sujud, atau duduk tasyahud awal, atau duduk tasyahud akhir, itu yang namanya duduk di dalam sholat itu ada dua jenis. Yang pertama duduk iftirash, yang kedua duduk tawarruk. Duduk iftirash itu kayak apa? Duduk iftirash itu gampangannya adalah duduk yang sering kita kerjakan saat kita duduk di antara dua sujud. Teknis duduk, ya, cara duduk yang biasa kita lakukan ketika kita sedang duduk di antara dua sujud. Ya, Anda sujud pertama, kemudian duduk, kemudian sujud yang kedua. Nah, ketika Anda sedang duduk antara dua tasyahud ini, biasanya yang kita lakukan adalah duduk iftirash. Seperti apa duduk iftirash? Duduk iftirash itu adalah ketika kita membentangkan kaki kiri kita, kemudian kita duduki. Jadi kita duduknya itu di atas kaki kiri yang sudah kita bentangkan ke belakang. Sedangkan kaki kanannya ngapain? Kaki kanannya kita keluarin sedikit, kemudian kita tegakkan telapak kaki kanan kita. Kita berdirikan. Jadi kaki yang kiri kita lipat ke belakang, kemudian kita duduki, kemudian kaki yang kanan itu kita berdirikan. Ini namanya duduk iftirash. Jenis yang kedua namanya duduk tawarruk. Kalau kita paham bahasa Arab, maka kita akan mudah untuk memahaminya. Akan mudah untuk memahami makna dari tawarruk ini. Tawarruk itu dari kata warik. Ya, tawarruk ini dari kata warik. Warik itu artinya maaf pantat. Maknanya adalah maaf pantat. Jadi secara garis besar, duduk tawarruk ini adalah duduk ketika maaf pantat kita nempel langsung ke lantai. Ya, kalau iftirash kan enggak. Kalau iftirash itu pantat kita maaf nempel di atas kaki kiri. Ya, kaki kiri yang sudah kita julurkan ke belakang. Kalau tawarruk enggak. Coba Anda lihat
ketika kita duduk tasyahud akhir, umumnya kita duduk tasyahud akhir, itu kalau kita lagi duduk kan, maaf, pantat kita kan langsung nempel ke lantai. Ya. Nah, terus kaki kiri kita kemana? Kaki kiri kita belokin. Ya, kaki kiri kita belokin. Ya, kemudian kita taruh di bawah kaki kanan kita. Ya, kita taruh di bawah kaki kanan kita, dan kaki kanan kita sudah kita tegakkan seperti tadi yang kita bahas ketika duduk tasyahud atau duduk tasyahud awal, atau duduk di antara dua sujud, atau duduk iftirash. Ya. Itu namanya duduk tawarruk. Saya ulangi, duduk tawarruk itu adalah duduk di mana maaf pantat kita langsung nempel ke lantai, ya, langsung nempel ke lantai, sedangkan kaki kiri kita bengkokkan, ya, kita bengkokkan ke arah kanan, kemudian kita taruh di bawah kaki kanan kita. Sedangkan kaki kanan posisinya telapak kakinya berdiri tegak. Ya, telapak kakinya berdiri tegak, sedangkan jari jemarinya ini menghadap ke arah kiblat. Ini dua jenis duduk. Ada duduk tawarruk, ada duduk apa? Iftirash. Nah, sekarang dalam tasyahud akhir, ini cara duduknya tawarruk apa iftirash? Tawarruk apa? Iftirash. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama di dalam masalah ini. Ya, sengaja saya bawakan perbedaan ini supaya orang tahu bahwa dalam masalah ini itu ada beberapa pendapat. Sehingga ketika saya bawakan ini nanti para pendengar, para pemirsa itu bisa memahami, oh kenapa si fulan kayak gini, kenapa si fulan kayak gini. Ya. Dan ini masalah-masalah yang masalah-masalah fiqhiyah seperti ini, masalah khilafiyah seperti ini, perlu adanya kelapangan dada, ya, di dalam menyikapinya. Ya, Anda mengambil satu pendapat, it's okay, tidak ada masalah. Akan tetapi ketika melihat saudara Anda tidak satu cara dengan Anda dalam masalah yang seperti ini, maka dalam kondisi itu kita harus saling berlapang dada, saling menghormati, dan tidak saling menyudutkan, ya, tidak saling menyudutkan. Nah, sekarang kira-kira ada ya 2 atau 3 pendapat di antara para ulama mengenai duduk tasyahud akhir ini. Pendapatnya yang pertama adalah pendapatnya Imam Malik. Imam Malik beliau berpendapat bahwa yang namanya tasyahud akhir itu tawarruk terus. Ya, tasyahud akhir itu tawarruk terus, ya. Dan ini mirip-mirip dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Mirip-mirip dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi Imam Malik sama Imam Syafi'i pendapatnya mirip, kalau tasyahud akhir tawarruk. Ya, tasyahud akhir adalah tawarruk. Cuman nanti perbedaannya antara Imam Syafi'i sama Imam Malik itu adalah ketika duduk tasyahud awal. Kalau duduk tasyahud awal, Imam Malik mengatakan tawarruk juga. Kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak. Tasyahud awal kita adalah iftirash. Ya, ini perbedaan antara Imam Malik sama Imam Syafi'i. Akan tetapi kedua-duanya sepakat bahwasanya duduk tasyahud akhir itu adalah memakai cara tawarruk. Dalilnya mereka apa? Di antara dalil yang mereka ucapkan adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau mengatakan innama sunnatus salati yakni sunnatul julus an tansiba rijlakal yumna wa tuthanni rijlakal yusra. Yang artinya sesungguhnya sunnahnya salat, maksudnya adalah sunnahnya duduk ketika salat, an tansiba rijlakal yumna, yaitu engkau tegakkan telapak kaki kananmu, ya. Engkau tegakkan telapak kaki kananmu, ya. Wa tuthanni rijlakal yusra, wa tuthanni rijlakal yusra, dan engkau lipat, ya, engkau lipat, engkau miringkan, ya, engkau miringkan kakimu yang kiri, ya. Jadi yang saya katakan tadi, kaki kiri itu dilipat, akan tetapi diarahkan ke sebelah kanan, bukan ke belakang. Dan inilah cara duduk tawarruk, ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan juga di antara dalil yang disampaikan, ya, oleh para ulama kita
Ya, di antara dalil yang disampaikan oleh para ulama kita adalah hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Hadis Abu Humaid As-Sa'idi dalam Sahih Bukhari, ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan ketika beliau menceritakan tentang bagaimana cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Ketika Nabi SAW sedang duduk di rakaat yang kedua, ya, duduk di rakaat yang kedua atau di salat yang 2 rakaat, maka beliau duduk iftirash. Yaitu duduk di atas kaki kiri, kemudian kaki kanannya, telapak kakinya ditegakkan. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirati qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Adapun ketika beliau duduk tasyahud akhir, ya, duduk di rakaat yang terakhir, maka beliau qaddama rijlahu al-yusra, maka beliau akan mengajukan kaki kirinya, maksudnya tidak dilipat ke belakang tapi dilipat ke samping, wa nasaba al-ukhra, dan beliau menegakkan telapak kaki kanannya, dan inilah cara duduk tawarruk. Jadi kalau saya terjemahkan bebas, ketika Nabi SAW duduk 2 rakaat atau di rakaat yang kedua, maka beliau akan duduk iftirash. Seandainya beliau duduk di rakaat yang terakhir, maka beliau akan duduk tawarruk. Ini terjemahan bebas dari hadis yang tadi saya bacakan, hadis Abu Humaid yang ada dalam Sahih Bukhari. Ini dalil mereka, ya, bahwasanya di dalam tasyahud akhir itu adalah yang disunnahkan adalah duduk tawarruk, ya, adalah duduk tawarruk. Adapun pendapat yang berbeda dengan pendapat ini adalah pendapatnya sebagian ulama, yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah beliau berpendapat bahwasanya duduk tasyahud akhir itu iftirash. Iftirash. Duduk tasyahud akhir itu adalah iftirash. Ya. Pokoknya dalam kondisi apapun mereka berpendapat tasyahud akhir itu iftirash. Bahkan mereka juga mengatakan tasyahud awal juga iftirash. Pokoknya semua duduk yang ada dalam sholat itu iftirash. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Mereka berdalilkan antara lain dengan hadis Wa'il ibn Hujur. Ya, hadis Wa'il ibn Hujur ketika mengatakan ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi sholati ajja'a rijlahu al-yusra wa nasaba al-yumna. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau, ya, sedang duduk di dalam salatnya, maka beliau duduk dengan posisi iftirash. Ya, ini terjemahan bebasnya. Beliau duduk dengan posisi iftirash. Dan ini hadis Wa'il bin Hujur ada dalam riwayat Ashabus Sunan, yakni Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, inilah dalil mereka. Kalau kita perhatikan dalil yang dibawakan oleh ulama Hanafiyah atau ulama mazhab Abu Hanifah, kemudian juga ulama yang sebelumnya yaitu ulama mazhab Malik, kalau kita perhatikan mereka menggunakan dalil-dalil yang sifatnya umum. Ya. Mereka menggunakan dalil yang sifatnya umum. Yang satunya berpendapat tawaruk terus, yang satunya berpendapat iftirash terus. Masing-masing menggunakan dalil yang sifatnya umum. Nah, dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i, ya, dan juga Imam Hambali itu dalil yang sifatnya rinci. Ya, di dalam hadis yang dibawakan tadi, yang di tengah-tengah saya bawakan, yaitu hadisnya Abu Humaid As-Sa'idi di dalam Sahih Bukhari. Tadi saya bawakan bahwa hadisnya rinci. Ya. Kalau misalnya Nabi SAW duduk di 2 rakaat, maka beliau duduk iftirash. Kalau beliau duduk di rakaat terakhir, maka beliau duduk tawarruk. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di sini ada rincian, dijelaskan kapan tawarruk, kapan iftirash. Sedangkan dalil yang dibawakan oleh Imam Abu Hanifah dan juga dibawakan oleh Imam Malik itu dalil yang sifatnya umum. Ya, yang satunya melihat Nabi SAW duduk tawarruk, dan inilah ulama mazhab Maliki. Yang satunya melihat Nabi SAW duduknya adalah duduk iftirash, dan ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, dalilnya Imam Abu Hanifah. Nah, masing-masing pendapat ini memakai dalil, cuma dalilnya umum. Dalil yang rinci ada dalam pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sehingga kesimpulannya, wallahu a'lam bishawab,
bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya duduk tasyahud akhir itu yang betul adalah pakai cara tawarruk. Yang betul adalah pakai cara tawarruk. Sedangkan duduk tasyahud awal yang benar adalah pakai cara iftirash. Ini dalam rangka untuk memadukan antara dalil-dalil yang umum yang tadi dibawakan dan juga adanya dalil khusus yang spesifik yang membedakan antara duduk tasyahud awal dengan duduk tasyahud akhir. Ini adalah kesimpulannya. Hanya saja nanti ada perbedaan sedikit antara ulama mazhab Hambali dan juga ulama mazhab Syafi'i. Ada perbedaan sedikit di tasyahud akhir itu. Kalau menurut ulama Hambali yang 2 rakaat tasyahud akhir, maka dia tetap pakai cara iftirash. Sedangkan Imam Syafi'i beliau berpendapat pokoknya asal duduk tasyahud akhir, yang penting tasyahud akhir entah itu 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, itu tetap duduknya tawarruk. Inilah perbedaan biasa di antara para ulama dan masing-masing memiliki argumen yang cukup kuat. Sehingga dalam masalah ini kita perlu berlapang dada karena para ulama ketika membahas masalah bagaimana cara duduk di saat tasyahud akhir, mereka itu sedang membahas tentang teknis yang lebih afdal. Mereka sedang membahas tentang teknis yang lebih afdal. Jadi mereka bukan sedang membahas mana yang sah, mana yang tidak. Ini yang kadang-kadang kurang difahami oleh sebagian orang. Sebagian orang mengira bahwa ente sholatnya nggak sah karena ente duduknya tawarruk. Yang lainnya mengatakan ente sholatnya nggak sah karena ente duduknya iftirash, dan ini tidak benar. Ya, para ulama itu mereka berbeda pendapat dalam menentukan teknis duduk yang lebih afdal. Ya, bukan perbedaan ini sah ini tidak, ini sunnah ini bid'ah, ini haram ini halal, bukan. Ini yang perlu kita sering tekankan, perlu sering kita jelaskan bahwasanya dalam masalah ini, yaitu cara duduk tasyahud akhir, perbedaan pendapat di antara para ulama, ada yang mengatakan tawarruk, ada yang mengatakan iftirash. Ini perbedaan di dalam menentukan mana yang lebih afdal. Ya, bukan perbedaan tentang ini sah ini tidak. Ya. Sehingga para ulama itu sepakat semuanya. Kalau ente tawarruk ente sah, kalau ente iftirash ente sah. Cuman yang kita permasalahkan mana yang lebih afdal antara tawarruk dengan iftirash. Ya, ini perlu saya tekankan di akhir pengajian kita ini supaya kita tidak mudah-mudah untuk menyudutkan saudara kita yang berbeda dengan kita dalam masalah-masalah yang masing-masing punya argumen. Jadi kesimpulan pembahasan kita pada hari ini adalah ada 2. Yang pertama adalah mengenai hukum duduk tasyahud akhir, apakah rukun atau bukan. Tadi sudah kita bahas bahwa yang lebih kuat bahwa tasyahud akhir itu adalah rukun, duduknya maupun bacaannya. Duduknya rukun, bacaannya juga rukun. Ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, bagaimana teknis atau cara duduk tasyahud akhir. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahu a'lam bishawab, yang lebih kuat tasyahud akhir adalah duduk tawarruk. Tasyahud akhir adalah duduk tawarruk. Walaupun nanti kemudian ada perbedaan dalam sholat yang 2 rakaat. Ya, dalam sholat yang cuma 2 rakaat, ada yang mengatakan tawarruk tetap, ada yang mengatakan iftirash, dan ini perbedaan yang masing-masing sama-sama kuat pendapatnya dan masing-masing punya argumen, dan mereka berbeda pendapat dalam menentukan mana yang afdal, bukan mana yang sah, mana yang tidak, sehingga masing-masing sama-sama sah. Cuman menurut kami yang afdal ini, menurut ente yang afdal itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya silakan. Nah, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Berkenaan dengan duduk tasyahud akhir yang sudah kita simak bersama, semoga bermanfaat dan juga semoga kita semua mampu mengamalkan ilmu yang telah disampaikan oleh antum. Di kesempatan ini langsung saja Ustaz kami bacakan. Yang pertama Ustaz dari keluarga Insani yang bertanya, dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di luar dari pembahasan kita berkenaan dengan Afan Ustaz, anak punya anak usianya 8 bulan. Otomatis sebentar-bentar pipis Ustaz. Apakah ketika saya sholat saya harus mandi Ustaz? Berkenaan dengan air kencingnya ini, mohon nasihatnya Ustaz. Harus mandi? Iya, harus mandi atau mungkin berganti pakaian Ustaz. Anak usia 8 bulan ya,
nggak sebutkan tadi laki-laki apa perempuan, ya biasanya anak itu sudah makan makanan lain ya, selain ASI ya. Biasanya sudah makan makanan lain selain ASI. Maka dalam kondisi seperti ini, maka kalau memang baju Anda terkena air kencingnya, ya, terkena air seninya, maka harus ganti, ya, atau baju itu harus dicuci. Ya, baju itu harus dicuci sampai bersih, ya. Nggak harus mandi, nggak harus mandi. Yang penting baju atau tubuh Anda ini tidak terkena air seninya, ya, air urinnya si anak tersebut. Jadi Anda perlu membersihkan tubuh Anda, nggak harus mandi. Misalnya kenanya cuma di tangan, ya karena tangannya aja yang dibasuh kemudian wudhu. Kalau memang batal wudhu Anda, kalau nggak batal ya sekedar dibasuh saja yang kena air seni tersebut. Jadi intinya tidak harus mandi, yang penting tubuh Anda dan baju Anda itu suci, ya. Yang penting tubuh Anda dan baju Anda itu suci. Makanya dari sini sebenarnya perlu kehati-hatian betul. Ya, memang capek, ya memang capek. Akan tetapi subhanallah di balik itu banyak sekali kemudahan-kemudahan dan kita akan dihindarkan dari siksaan yang ada di alam kubur dan juga di dalam neraka. Nabi kita SAW pernah menjelaskan tentang orang yang disiksa di kuburan. Orang yang disiksa di alam kubur, ketika Nabi SAW mendengar siksaan mereka, kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabatnya, kenapa mereka disiksa di alam kubur. Salah satu di antara dua orang itu dikatakan oleh Nabi SAW, amma hadza fala yastanzihu minal baul. Adapun orang yang ini disiksa di kuburan itu karena dia ini tidak hati-hati dengan masalah air seni. Alias dia itu kurang peduli dengan mensucikan, ya, kurang peduli dengan mensucikan tubuhnya atau bajunya ketika terkena air seni atau air kencing. Maka dalam kondisi seperti ini efeknya besar, berat. Ya, akibatnya berat, bisa membuat seseorang itu disiksa di alam kubur. Maka saya menganjurkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para pendengar, terutama saudara atau saudari penanya dan juga para pemirsa sekalian, hati-hatilah dengan yang satu ini, yaitu masalah air seni. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita bacakan kembali dari pendengar Radio Insani, dari Mubarak di Sumingkir yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kami bingung Ustaz ketika sholat mengikuti orang yang softnya melenceng dari garis yang sudah ditentukan. Mohon nasihatnya berkenaan dengan orang yang berpemahaman seperti ini. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Untuk saudara Mubarak, bagaimana kita menyikapi orang yang sholatnya sudah dibikin soft tapi dia miring, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang Anda maksudkan inilah orang yang meyakini bahwa kiblat itu serong, bahwa kiblat itu serong ke arah barat, ya, apa itu, barat laut, ya, barat laut, ya, ke arah sana. Bagaimana kita menyikapi orang seperti itu padahal soft yang ada di masjid itu menghadap ke arah barat? Yang sikap kita, pertama kita perlu memahami bahwa ke arah kiblat, ya, arah kiblat itu apakah harus pas, ya, kepada fisik bangunan Ka'bahnya atau cukup hanya sekedar mengarah saja. Yang penting arahnya ke sana walaupun tidak pas ke fisiknya. Dalam arti pas ke fisik itu kalau ditarik tali, ya, andaikan ada tali yang panjang dari Indonesia ke mana? Ke Mekah. Ya, itu kalaupun ditarik tali itu akan sampai, ya, ke fisik bangunan Ka'bahnya. Apakah harus seperti itu posisi kita? Ataukah cukup sekedar mengarah saja? Mengarah itu artinya ya penting arah kiblat ke sana, nggak harus pas banget di fisik. Nah, kalau ditarik nggak harus pas banget di fisik Ka'bahnya. Nah, ini
perbedaan pendapat biasa di antara para ulama, masing-masing punya argumen, ya masing-masing punya argumen, dan sebenarnya argumen yang mengatakan mengarah ke arah Ka'bah saja itu cukup kuat ya. Makanya saya pernah membuat sebuah artikel atau menulis sebuah artikel, kayaknya di website kami di tunasilmu.com itu ada, judulnya haruskah kita berpolemik mengenai arah kiblat? Ya, haruskah kita berpolemik mengenai arah kiblat? Intinya tidak harus. Bahkan gak usah kita itu menghabiskan energi kita untuk berpolemik. Kalau membahas secara ilmiah, ya mendudukkan dalil-dalilnya, it's okay, tidak ada masalah. Ya dibaca, kemudian dipelajari, diskusi dengan kepala dingin itu tidak apa-apa. Ya itu tidak ada masalah. Akan tapi yang jadi masalah itu ketika gara-gara arah ini kemudian terjadi perpecahan di jamaah masjid. Ada golongan lurus, ada golongan miring. Yang satunya pengennya lurus ke arah barat, yang satunya miring. Akhirnya terjadi dua golongan di masjid, golongan miring dan golongan. Ini nggak boleh yang seperti ini. Atau juga termasuk yang tidak benar juga adalah ketika masing-masing bersikukuh dengan pendapatnya dan dia tidak mengikuti garis yang ada di masjid. Ya misalnya dia meyakininya miring, ternyata garis masjid lurus, maka dia nggak peduli, dia tetap miring saja. Ini nggak bagus, nggak benar, ya. Atau sebaliknya, ya, dia meyakininya lurus, di masjidnya miring, maka dia tetap lurus, nggak mau miring. Ini nggak benar. Yang seperti ini nanti akan merusak shaf, salat. Ya, dan Nabi SAW telah memerintahkan dalam banyak hadis, sawwu sufufakum. Ya, luruskanlah shafnya kalian. Ya, rapatkanlah. Nah, kalau misalnya satunya lurus, satunya miring, satunya lurus, zigzag nanti. Ya, nanti akan jadi zigzag, tidak akan lurus lagi. Ya, maka disampaikan kepada orang tersebut dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, sambil didoakan mudah-mudahan hatinya terbuka. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita bacakan pertanyaan dari pemirsa Insan TV. Ini datangnya dari Ibu Arti di Jawa Barat yang bertanya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, sebagai pengajar bolehkah kita mengambil salah satu dari doa di bacaan sholat yang sama dengan bacaan sholat pada umumnya? Yang dikhawatirkan ini akan menimbulkan kebingungan ketika semua materi yang diajarkan itu dikasih tahu, karena terkadang anak ini menjadi bingung yang seharusnya apa yang harus dibaca ketika sholat. Ya. Untuk Ibu Arti yang ada di Jawa Barat, pertanyaan yang bagus. Boleh enggak? Ya, boleh apa enggak kita ini mengajarkan salah satu jenis doa di dalam bacaan kita saat sholat, ya, dan kita baca, kita ajarkan kepada anak kita atau kepada murid kita dengan bacaan khusus anu saja untuk menghindari kebingungan. Ya, jawabannya insya Allah boleh, apalagi anak itu masih kecil. Ya, insya Allah boleh. Karena apa? Karena Anda pakai bacaan A, B, C, D, kalau semuanya itu ada dalilnya, ya kalau semuanya itu ada dalilnya, maka semuanya boleh untuk dibaca. Ya, selama itu ada dalilnya. Jadi para ulama ketika mengatakan, misalnya ada bacaan tasyahud misalnya, atau bukan tasyahud lah, iftitah misalnya. Iftitah misalnya ada Allahumma ba'id, ya, kemudian ada subhanakallahumma, kemudian ada wajjahtu wajhiya. Misalnya ini. Masih ada yang lain sebenarnya. Cuman saya bawakan 3 misalnya. Nah, dari 3 bacaan ini, ya, ini kan semuanya sama-sama ada dalilnya. Dan dalilnya sama-sama sahih. Ya. Para ulama mengatakan afdolnya kita ini menghafal semuanya. Kadang pakai ini, kadang pakai ini, kadang pakai ini. Ini para ulama mengatakan afdolnya. Jadi toh kalaupun seandainya kita memakai salah satunya, maka tetap tidak apa-apa, sah-sah saja. Dan tidak ada larangan. Cuman afdolnya kita pakai kadang ini, kadang ini, kadang ini. Nah sekarang masalahnya anak-anak kecil, itu kadang-kadang ketika
disuruh baca semuanya, ngapalin semua, bingung. Ya, ini yang dipakai yang mana? Padahal sebenarnya kalau dia sudah tambah dewasa, dia akan paham, oh ini benar, ini benar, ini cuman kita pengen cari afdolnya, kadang pakai ini karena semuanya, kadang pakai ini karena semuanya sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka dalam kasus yang Anda alami, siswa mereka itu berusaha untuk siswa itu berusaha untuk menghafalkan sebagian dari doa itu, maka tidak ada masalah. Ya. Cuman nanti suatu saat ketika anak itu sudah mulai tambah dewasa, Anda perlu jelaskan, nak, itu adalah salah satu doa, masih ada doa yang lainnya. Ya, sehingga nanti anak juga tidak mudah-mudah menyalahkan temannya yang mungkin berbeda dengan bacaan dia, dan temannya itu juga punya dalil yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Intinya boleh saja untuk mengajarkan salah satu jenis doa. Nanti kalau anak itu sudah lebih dewasa lagi, bisa ditambahkan doa yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita bacakan kembali Ustaz pertanyaan dari pemirsa Cian TV, dari Ibu Arni di Jambi yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustaz, masalah sholat Jumat untuk wanita, apakah sholat dilakukan itu dengan sholat Jumat 2 rakaat atau kita tetap melakukan sholat duhur Ustaz? Mohon nasihatnya. Untuk Ibu Arni yang ada di Jambi, bagaimana dengan sholat Jumat untuk wanita? Apakah kita sholatnya 2 atau zuhur atau 4? Tergantung ibu sholatnya di mana. Ya. Kalau ibu sholatnya saat itu di masjid, maka ibu ikut imamnya yang melakukan sholat Jumat 2 rakaat. Ya. Akan tetapi seandainya ibu sholatnya ini bukan di masjid, akan tetapi sholatnya di rumah, maka yang Anda lakukan bukan sholat Jumat, tapi sholat duhur. Kalau sholat duhur berarti 4 rakaat. Kalau sholat duhur berarti 4 rakaat. Jadi saya ulangi, ya, tergantung ibu ini sholatnya itu di mana. Kalau sholatnya di masjid, maka ikutilah sholat Jumat yang ada di masjid. Tapi kalau misalnya ibu sholatnya adalah sholatnya dilakukan di rumah, ya, maka lakukanlah sholat duhur 4 rakaat. Ya, kalau ibu sudah sholat Jumat di masjid 2 rakaat, nggak perlu ibu ulang lagi di rumah sholat duhur, nggak perlu. Sudah cukup untuk menggantikan posisi dari sholat duhur yang tidak ibu lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita bacakan pertanyaan yang kembali yang datangnya dari hamba Allah di Kejobong, dari pemirsa Cian TV yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, apabila sholat sunnah tahajud 8 rakaat dilakukan 2 rakaat salam, apakah setiap rakaat pertama harus membaca doa iftitah? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, untuk hamba Allah yang ada di Kejobong, kalau orang sholat tahajud 8 rakaat, kemudian dia putus 2, 2, 2, 2. Apakah setiap rakaat pertama dia harus membaca doa iftitah? Jawabannya tidak harus, akan tetapi disunnahkan. Tidak harus, akan tetapi disunnahkan. Karena apa? Karena doa iftitah itu hukumnya sunnah. Doa iftitah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Dan sunnah doa iftitah itu berlaku di sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi ketika Anda sholat duhur atau ketika Anda sholat tahajud atau Anda sholat duhur kan wajib ya, sholat tahajud sunnah. Ketika Anda sholat duhur yang hukumnya wajib, ataupun Anda sholat tahajud yang hukumnya sunnah, baik dalam sholat duhur maupun sholat tahajud, di dalam 2 sholat ini membaca doa iftitah hukumnya sunnah. Jadi Anda ketika sholat duhur sunnah pula untuk membaca doa iftitah. Begitu pula ketika Anda sholat tahajud, juga sunnah pula untuk membaca doa iftitah. Jadi inti dari jawabannya, apakah harus untuk membaca doa iftitah di setiap rakaat pertama dalam tahajud kita? Jawabannya tidak harus, tapi dianjurkan. Tidak harus, tapi dianjurkan. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz, yang datangnya dari hamba Allah di Riau yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
Sesekali di masjid tempat saya tinggal pernah saya melakukan adzan, iqomat dan juga sholat sendiri. Apakah sholat saya sendiri tersebut di takbirnya itu dikeraskan? Mohon nasihatnya Ustaz. Untuk hamba Allah yang ada di Riau, pertanyaannya Anda kadang-kadang adzan, iqomah, sholat sendiri. Apakah takbirnya dikeraskan? Tergantung apakah Anda ini sholatnya malam-malam apa siang-siang. Ya, apakah Anda sholatnya malam-malam atau siang-siang. Seandainya Anda itu sholatnya malam-malam, yaitu maksudnya adalah sholat duhur, malam itu sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh, maka disunahkan di dalam sholat yang dilakukan di malam hari, entah itu maghrib, isya, subuh, disunahkan untuk mengeraskan bacaan. Tapi kalau sholatnya di siang hari yaitu zuhur dan asar, maka dianjurkan untuk tidak keras membaca bacaannya kecuali ketika menjadi imam. Kalau sholat sendiri ya bacaannya tidak dikeraskan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Pertanyaan terakhir Ustaz dari hamba Allah di pemirsa Insan TV yang bertanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita tertinggal sholat, ketika sholat duhur kita tertinggal dan juga kita dapati imam sudah membaca Al-Fatihah dalam benak saya. Apakah yang harus saya baca ketika terlewatkan, apa langsung membaca iftitah atau membaca Al-Fatihah? Mohon nasihatnya Ustaz. Iya. Ketika Anda masuk sholat zuhur, Anda prediksi imamnya ini sudah baca Al-Fatihah. Apa yang perlu Anda lakukan? Apakah Anda doa iftitah atau Fatihah langsung? Seperti yang saya katakan tadi, iftitah kan hukumnya sunnah. Sedangkan baca Fatihah hukumnya adalah rukun. Maka Anda perkirakan imam ini tinggal dikit lagi waktunya enggak untuk ruku. Kalau dia sudah hampir ruku, ya, maka saat itu lebih baik Anda prioritaskan membaca Al-Fatihah yang merupakan rukun. Tapi kalau misalnya Anda tahu ini imamnya biasanya sholatnya lama, suratannya panjang, ya, sehingga kalaupun Anda membaca iftitah dulu baru membaca Fatihah, Anda masih bisa ngejar, tidak kepotong Fatihah Anda dengan rukuknya imam. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka sebaiknya Anda baca iftitah kemudian baca Fatihah. Itu kalau misalnya Anda prediksikan imamnya bacaannya panjang. Tapi kalau Anda prediksikan, oh ini imamnya biasanya bacaannya inna atau ina, pendek, ya, maka dalam kondisi seperti itu, maka sebaiknya Anda tidak perlu membaca doa iftitah, tapi langsung membaca Al-Fatihah saja, karena khawatirnya nanti Al-Fatihah itu terputus dengan rukuknya imam, alias Anda belum selesai Al-Fatihah, imamnya sudah ruku. Mungkin ini dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.